Halo, mari kita lanjutkan dengan A4. Ya. Kita punya persamaan sin X kurang Y kuadrat sama dengan 0. Dan kita diminta untuk menghitung turunan kedua di titik 1, min 1. Oke, tema dari soal ini adalah turunan implisit. Bentuk soalnya bisa macam-macam, bisa minta turunan keduanya, bisa meminta turunan pertamanya, bisa diminta persamaan garis singgungnya, ya. Tapi yang terpenting adalah kemampuan Anda untuk melakukan turunan implisit. Ya, ini sengaja saya pilih soal yang turunan implisitnya agak ribet untuk mengetes apakah Anda sudah menguasai cara menurunkan secara implisit ini. Oke, kita turunkan. Ini jadi cos, ya. Turunan sin adalah cos. Nah, tentunya ketika kita menurunkan di sini juga ada hal lain yang perlu Anda kuasai, yaitu Anda paham bagaimana melakukan aturan rantai. Ya. Ini sin ada fungsi yang di dalamnya. Kita turunkan dari luar dulu, jadi cos. Apapun yang ada di dalam ini kita biarkan. Kemudian kita turunkan fungsi yang ada di dalam ini. 1 dikurangi turunan Y kuadrat. Nah, ini harus hati-hati. Turunannya bukan hanya 2Y saja, ya. Tapi karena kita menurunkannya terhadap variabel X, ya. Jadi turunan si Y kuadrat ini bukan hanya 2Y saja, tapi 2Y dikali dengan Y aksen. Oke. Sama dengan 0. Oke. Nah, nanti kita akan diminta untuk menghitung turunan kedua di titik 1 dan min 1, dan biasanya itu memerlukan informasi mengenai nilai Y aksen di titik yang sama. Jadi kita hitung aja sekarang. Nah, ini juga hal yang perlu Anda pertimbangkan adalah bahwa ketika kita diminta untuk menghitung Y aksen di titik tertentu, mungkin Anda tidak perlu solve untuk Y aksennya, ya. Anda bisa masukkan aja informasi bahwa X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan min 1 ke persamaan ini. Nantinya ketika dimasukkan, hanya ada satu hal yang belum diketahui, yaitu si Y aksen. Nanti kita bisa solve untuk Y aksen untuk bisa mendapatkan nilai si Y aksen tersebut. Oke, jadi kalau kita substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 1 ke sini, maka ini jadi 0. Akibatnya cos 0 adalah 1. Kemudian yang ini 1 dikurangi. Ingat, Y-nya adalah negatif 1. Jadi ini plus 2 sama dengan 0. Ya. Berarti dari sini kita bisa simpulkan Y double aksen sama dengan negatif setengah di titik ini. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana cara menghitung Y double aksen agar muncul Y double aksen? Berarti kita harus menurunkan ini sekali lagi. Ya. Nah, ini sengaja dibuat agak intens menurunkannya, karena kalau Anda ingin menurunkan ini artinya Anda harus pakai aturan perkalian untuk menurunkan dua hal ini. Ya. Ini diturunkan. Turunan ini mirip kayak tadi, min sin X min Y kuadrat dikali dengan turunan ini. Tapi tadi sudah kita hitung turunan dari ini itu adalah persis ini, ya. Jadi turunan ini saja adalah ini. Oke, tapi kita perlu kalikan dengan ini. Berarti ekspresi ininya muncul 2 kali. Gitu, ya. Ditambah dengan, nah, sekarang kita baru turunkan ekspresi yang ini. Oke. Turunan 1, 0. Nah, tapi ketika kita menurunkan ini, lagi-lagi kita perlu menggunakan aturan perkalian. Ya. Jadinya apa? Minus 2Y aksen. Y aksen. Nah, ingat perlu membedakan antara Y aksen kali Y aksen dengan Y double aksen. Ya. Ini jadi Y aksen kuadrat. Oke. Kemudian, yang ininya tidak kita turunkan, ininya yang kita turunkan. Minus 2Y
Y double aksen sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita substitusikan X sama dengan 1, Y sama dengan min 1, dan kali ini kita sudah tahu, nilai Y aksennya adalah negatif setengah. Ya. Nah, di sini keuntungan kita mensubstitusikan ada beberapa hal yang langsung menjadi lebih sederhana. Alih-alih kita mencoba untuk misalkan menuliskan Y double aksen ke dalam ekspresi di solve ya. Jadi alih-alih kita solve si Y double aksennya, kita biarkan aja karena yang kita pentingkan adalah nilainya. Jadi kita substitusikan X sama dengan 1, Y sama dengan min 1. Nah, luckily ketika ini disubstitusikan 1 dan 1, ini hilang. Ini jadi 0 karena sin 0 adalah 0 ya. Jadi ini 0. Semua suku ini 0. Ini nggak perlu kita lihat lagi karena ini sudah 0 dikali something. Dia sudah jadi 0. Ditambah dengan masukkan aja nilai si aksennya. Ini min setengah. Min 2 kali min setengah. 1. Ada Y aksennya lagi. Min setengah. Dikurangi 2Y. Y-nya adalah negatif 1. Plus 2, Y double aksen. Ini sama dengan 0. Jadi 2Y double aksen dikurangi setengah sama dengan 0. Berarti 2Y double aksen sama dengan setengah. Dan kita simpulkan Y double aksen sama dengan seperempat. Ya, jadi jawaban akhirnya adalah seperempat. Nah, bisa kita lihat bahwa pengerjaan di sini rada intens, cukup panjang, ya. Akan tetapi khusus untuk soal ini kebetulan bisa diakali agar pengerjaannya lebih mudah. Saya tidak memikirkan sejauh itu waktu membuat soalnya, bahwa soalnya bisa kita akali sehingga pengerjaannya jadi lebih mudah. Gimana caranya? Jadi ini adalah cara bagi orang yang melihat insight tertentu bahwa soal ini bisa dikerjakan dengan cara yang lebih mudah. Akan tapi jangan berharap bahwa setiap soal bisa selalu dibegitukan. Ya, ini kebetulan saja. Soalnya bisa kita eksploitir agar bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Jadi ini sin ini sama dengan 0 ya. Dan kita tahu kapan nilai sin itu sama dengan 0. Kalau inputnya adalah kelipatan pi ya. Berarti yang di dalam ini haruslah merupakan kelipatan pi. X min Y kuadrat sama dengan dengan K-nya boleh sembarang bilangan bulat apapun. Nah, tapi apapun K-nya, ketika kita turunkan ini secara implisit, ini akan jadi 0. Jadi ini kalau kita turunkan 1 dikurang 2 Y aksen sama dengan 0. Ya. Masukkan Y-nya sama dengan 1. 1 ditambah 2 Y aksen sama dengan 0. Y double aksen sama dengan min setengah. Ya. Kemudian dari sini kita bisa turunkan sekali lagi. Jadinya min 2 Y aksen ditambah dikurang 2Y double aksen sama dengan 0. Dan basically seperti tadi, karena yang tersisanya juga hanya ini, nanti kita akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu Y double aksennya sama dengan seperempat. Tapi lupakanlah cara yang lebih cepat ini. Yang perlu Anda kuasai adalah Anda bisa menggunakan aturan perkalian, aturan rantai, dan turunan implisit. Itulah yang perlu Anda kuasai. Bakal muncul turunan implisit in a certain form, ya, entah dalam bentuk apa. Bisa aja muncul menjadi soal di bagian C misalkan. Ya. Tapi yang jelas hal-hal ini yang perlu Anda pastikan Anda kuasai agar Anda bisa mendapatkan hasil yang baik di UTS Anda. Oke, jadi begitu soal A4, kita lanjut ke soal berikutnya.